Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 30. Membeli apartemen. Di sebuah kafe yang ada di pusat kota, Eliana dan Rosyana duduk di salah satu meja yang ada di pojok ruangan. Mereka sedang menyantap makanan sambil berbincang. El, aku sungguh minta maaf. Aku salah, tega mencelakaimu. Sesal Rosyana sungguh-sungguh. Aku sudah bilang, tidak apa-apa, potong Eliana segera. Kita lupakan kejadian kemarin. Aku tahu, kau tidak sungguh-sungguh ingin aku celaka kan? Eliana menggenggam tangan kakaknya. Matanya sedikit berair, menatap Rosyana dengan perasaan bahagia. Sejak kecil, kita selalu bersama. Ibu selalu bilang, kita jangan pernah bertengkar. Jika kita bertengkar, ibu akan sedih di surga sana. Iya, aku minta maaf, balas Rosyana lagi. Ia tidak punya kata-kata lain selain meminta maaf pada adiknya. Perbuatannya kemarin memang sangat keterlaluan. Jika bukan karena ulahku, kakimu tidak mungkin cedera, lirih Rosyana. Tidak apa-apa, kakiku hanya sedikit sakit saja, sama sekali bukan masalah besar. Jika saat itu kaki Eliana tidak mengalami cedera, mungkin Devi tidak akan menjemputnya di atap gedung hotel dengan jet pribadinya. Satu hal yang membuat Eliana sadar betapa tulus perasaan Devi terhadap dirinya. Ayo kita pulang, ucap Rosyana tiba-tiba. Kakek tidak akan memaafkan jika aku tidak berhasil membawamu kembali ke rumah. Bahkan, aku tidak diizinkan pulang jika tidak bersamamu. Rosyana melirik ke bawah meja, menunjuk sebuah koper hitam dengan ekor matanya. Aku membawa banyak pakaian. Khawatir kau tidak ingin kembali ke kota layang. Jika itu terjadi, maka aku pun harus tetap tinggal di kota ini, sampai kau bersedia untuk pulang ke rumah. Ros, lirih Eliana. Ia melepaskan tangan kakaknya. Aku tidak bisa kembali sekarang. Masih banyak hal yang harus aku selesaikan di sini. Kau pulanglah dulu, biar nanti aku yang bicara pada kakek. Aku sangsi kakek bersedia mendengarkanmu. Rosyana yakin Yuan Louis tidak akan semudah itu membiarkan Rosyana kembali tanpa membawa sang adik. Eliana menarik napas panjang. Baiklah, untuk sementara waktu, kau tinggal saja di kota ini. Setelah aku menyelesaikan masalah yang ada di sini, barulah kita kembali. El, kau punya masalah apa di kota ini hingga kau tidak bisa kembali pulang? Tanya Rosyana, tidak mengerti. Itu, Eliana meneguk minumannya, lalu meletakkan kembali gelas ke atas meja. Nanti saja aku ceritakan. Ceritanya sangat panjang. Sekarang, lebih baik kita pikirkan di mana kau akan tinggal. Eliana mulai berpikir. Bagaimana jika kau tinggal bersama Arani? Aku akan menghubunginya sekarang. Teg. Tiba-tiba, Rosyana merasa ada sesuatu mencubit dadanya. Begitu sakit dan membuatnya gelisah. Rosyana segera menolak. Jangan, aku tidak enak jika harus merepotkan Arani. Tidak apa-apa, Arani pasti tidak akan keberatan. Eliana tak menggubris penolakan kakaknya. Ia segera mengambil ponsel, lalu menghubungi sahabatnya itu. Tak menunggu lama, telepon pun tersambung. Halo Arani, kau ada di mana sekarang? Apakah kau sedang bekerja? Sapa Eliana. Apa? Kau sudah tidak bekerja? Tapi kenapa? Hah? Sekarang kau menumpang di rumah temanmu? Bagaimana bisa? Eliana terus berdialog dengan seseorang di seberang telepon sana. Dan setiap jawaban Arani selalu membuat gadis itu terkejut.
sudah lama tidak bertemu dengan Arani. Tahu-tahu sekarang sahabatnya itu sudah dipecat dari tempatnya bekerja. Tidak memiliki uang dan bahkan tempat tinggal lagi. Eliana merasa sedih mendengarnya. Baiklah. Nanti aku akan menghubungi lagi. Sampai jumpa. Klik. Eliana menutup telepon. Ia terdiam beberapa saat sebelum Rosyana menyadarkannya kembali. Ada apa, El? Ada apa dengan Arani? Arani bilang dia dipecat dari pekerjaannya tanpa alasan. Sekarang dia tidak punya uang dan tempat tinggal. Malang sekali nasibnya, jawab Eliana dengan tatapan kosong. Matanya melihat keluar jendela, tapi pikirannya melayang entah kemana. Rosyana tidak menyangka. Orang suruhannya benar-benar membuat sahabat Eliana sengsara. Padahal, ia tidak secara spesifik menyuruh mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Baiklah, bagaimana jika kita membeli sebuah apartemen kecil untuk kita? Untukmu, aku, dan juga Arani. Bagaimana? Tawar Rosyana dengan serius. Uang peninggalan papa yang sudah kakek berikan masih cukup banyak di rekeningku. Bisa untuk membeli apartemen di kota ini. Tambahnya lagi. Eliana mendadak teringat sesuatu. Bukankah tadi Isabel bilang uang $1 juta itu cukup untuk membeli apartemen dengan 2 kamar tidur di kota ini? Mengapa tidak kugunakan saja uang tersebut? Batinnya bersemangat. Ide bagus, ucap Eliana tiba-tiba. Eliana segera membuka ponselnya kembali, menghubungi Arani dan meminta sahabatnya itu untuk segera datang ke kafe ini. Tidak lupa, ia menghubungi Daniel untuk membantu mencari apartemen yang bagus di sekitar sana. Sore hari, di sebuah gedung apartemen, Eliana, Rosyana, Arani, dan juga Daniel sedang melihat-lihat sebuah unit yang akan dijual. Daniel menemukan iklan apartemen yang akan dijual ini dari aplikasi jual beli yang ada di ponselnya. Walau bukan unit baru, tapi apartemen ini cukup besar, memiliki 3 kamar tidur, dengan harga yang lumayan murah dibanding dengan harga di pasaran. Karena sang pemilik apartemen sedang butuh uang segera. Bagaimana? Apa ini cocok? Tanya Daniel sambil melihat-lihat ke setiap sudut ruangan. Di sini ada 3 kamar tidur. Bisa 1 untuk Ros, Arani, dan aku. Hahaha. Gurau Daniel. Hei, kamar itu untuk Eliana, bukan untukmu, protes Arani. Apa? Eliana? Daniel membulatkan mata, lalu tertawa. Hahaha, dia tidak butuh tempat tinggal lagi. Suaminya sangat kaya, bisa membeli 5 unit apartemen sekaligus dengan uangnya sendiri. Tidak perlu patungan seperti kalian. Rosyana dan Eliana memang menggabungkan uang mereka untuk membeli apartemen ini. Suami? Siapa yang sudah menikah? Tanya Rosyana tidak mengerti. Sebelum Daniel menjawab lagi, Eliana segera menendang kaki pria itu, lalu menarik tangan Rosyana agar menjauh. Ayolah, kita selesaikan sekarang. Mau jadi beli apartemen ini atau tidak? Menurutku ini cukup luas. Tinggal dicat ulang dan beli beberapa perabotan saja, kalian sudah bisa tinggal di sini. Jam 8 malam, David bergegas pulang ke rumah setelah selesai menghadiri acara pertemuan dengan rekan bisnisnya di hotel berbintang. Dalam pertemuan itu, David sengaja tidak makan terlalu banyak, karena malam ini dirinya dan Eliana akan dinner bersama. Bahkan, ia sudah reservasi di salah satu restoran ternama di pusat kota. Dengan wajah berseri, David menaiki anak tangga sambil membawa buket bunga yang ia sembunyikan di balik punggungnya. Ketika tiba di depan pintu kamar,
Dengan pelan David mendorong pintu tersebut. Kemudian, ia melangkah ke dalam kamar, menatap kiri dan kanan untuk mencari sosok Eliana. Namun seketika, David mengerutkan kening. Kamar tidur itu masih gelap. Hanya mendapat penerangan dari lampu luar yang masuk ke dalam kamar melalui kaca jendela dengan tirai yang masih terbuka. Kondisi tersebut membuat David menyadari bahwa wanita yang sedang ia cari tidak berada di sana. Eliana masih belum pulang. David segera membuang bunga di balik punggungnya ke lantai. Ia berbalik badan dan turun ke lantai bawah. Apa dia masih ada di rumah Alex? Mengapa tidak memberitahuku? Langkah David semakin cepat berjalan keluar rumah. Ia masuk ke dalam mobil, lalu mengendarai mobilnya menuju kediaman Alex. Di sepanjang perjalanan, David mencoba menghubungi ponsel Eliana beberapa kali. Namun, wanita itu tak kunjung mengangkatnya. "Ah, sial!" maki David sambil melempar ponselnya ke kursi samping. Sedang apa dia sekarang? Apa sangat sibuk hingga tidak bisa mengangkat telepon dariku?